Pak Herman, kalau kita melihat di awal pekan ini, Ya, sebelum terjadinya rally, ini kita lihat ya, pasar modal Indonesia dan ya, juga secara global ini tersentak ya, dengan kabar adanya potensi resesi di Amerika Serikat. ya, Lalu kemudian kita rally dan saat ini cukup stabil begitu. ya, Tapi Bapak sendiri melihat kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat itu seperti apa? Karena kalau kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya, ya, bahkan ketika pandemi ini sudah santer sekali terdengar akan ada resesi, ya, namun ternyata masih cukup resilient ekonomi Amerika ya. Serikat itu. Oke, jadi kalau sebenarnya kita analisa lagi ya, kemungkinan potensi resesi di Amerika, memang itu sudah banyak indikator yang sudah lampu kuning lah ya. Jadi misalnya seperti non-farm payroll yang terakhir cuma 117.000, pada ekspektasi udah 175.000, kemudian juga unemployment rate 4,3%, kemudian juga savingsnya masyarakat di Amerika itu juga excess savingnya juga negatif. Sebenarnya semuanya udah lampu indikator kuning ya, gitu ya. Tapi kalau kita analisa lagi, sebenarnya probabilitas resiko di resesi di Amerika itu baru sekitar 30%. Ya, jadi memang ada lampu indikator kuning, tapi sebenarnya kemungkinannya baru 30%. Dan kalau kita bandingkan sekarang dengan tahun sekitar 2008, pada saat itu global financial crisis, pada saat itu perbankan di Amerika Serikat itu leverage-nya sangat tinggi. Ya. Juga household itu di Amerika Serikat pada saat itu juga leverage-nya tinggi sekali. Tapi sekarang ini perbankan di Amerika leverage-nya sudah jauh lebih rendah daripada tahun 2008. Kemudian walaupun memang ada pelemahan yang cukup signifikan di tingkat household Amerika sekarang, tapi leverage mereka juga jauh lebih rendah daripada tahun 2008 dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ada potensi resiko resesi, tapi sebenarnya baru sekitar 30%. Dan jadi memang ini yang harus dimonitor oleh pelaku pasar, investor pasar global dan juga The Fed sendiri sih, harus dimonitor memang. Baik, lalu bagaimana keputusan The Fed yang katanya akan memangkas suku bunga di September nanti mungkin akan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan resesi? Apakah ini justru menaikkan presentasinya seperti yang tadi Bapak bilang kan sudah 30% begitu? Apakah justru malah mengurangi presentasinya? Ya, jadi nanti yang akan ditunggu oleh pelaku investor global itu memang pasti penurunan suku bunga ya. Sekarang kemungkinan prediksi kemungkinan sudah 50 bips akan dilakukan di bulan September. Nah, nanti tinggal kita mendengar bagaimana The Fed dalam berkomunikasi ini. Apakah komunikasinya ini terkesan panik atau terkesan maksudnya semuanya terkontrol gitu. Nah, jadi dalam mengkomunikasikan penurunan suku bunga sebesar 25 atau 50 bips ini itu akan sangat menentukan sentimen dari pasar global. Jadi tapi kita melihat memang ke depannya harus menurunkan suku bunga karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa unemployment rate sudah 4,3% dan juga daya beli masyarakat juga sudah mulai berkurang. Jadi tinggal komunikasinya bagaimana nanti. Baik, di sisi lain kita juga menunggu seperti apa hasil US election di bulan November nanti begitu. Kalau berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, Bapak melihat seperti apa ini menggairahkan perekonomian di Amerika Serikat dan seperti apa potensinya untuk terjadinya resesi di Amerika Serikat? Jadi kalau kita lihat ya, sebelum kira-kira 2-3 minggu lalu ketika terjadi ada pencobaan assassination attempt gitu ya, itu memang probabilitas Donald Trump untuk terpilih itu sempat menyentuh 70%, ya 70%. Tapi setelah ketika Kamala Harris juga akhirnya menjadi nominasi dari Partai Demokrat, sekarang itu probabilitas Kamala Harris itu sekitar 53%, Trump 48%. Jadi sekarang seperti neck to neck lagi gitu. Jadi kelihatannya market juga masih wait and see semua sih. Jadi sangat-sangat fluid, dinamis sekali ini. Jadi ini yang kita nggak bisa katakan secara singkat bagaimana ke depannya karena semuanya kayak seperti melempar koin 50-50 sekarang ini. Nah, itu yang perlu kita monitor sih sekarang. Baik, mungkin kita bahas satu persatu. Kalau ternyata Donald Trump yang terpilih, kita tahu kan kebijakannya ini seperti apa untuk perdagangan secara global begitu. Apakah ini artinya akan meningkatkan potensi resesi di Amerika Serikat? Begini ya, jadi dua pilar dari kebijakan utama Donald Trump ke depannya itu salah satunya adalah perang harga, ya menaikkan tarif. Dan ketika menaikkan tarif ini terutama dengan Tiongkok itu akan terjadi eskalasi perang harga, ya. Itu yang akan menyebabkan inflasi
kemungkinan bisa naik lagi. Kemudian juga dari kebijakan mengenai immigration. Kalau mereka sangat mengetatkan imigrasi diketatkan lagi, di sana immigration, itu juga akan menyebabkan inflasi yang naik lagi. Ya. Nah, jadi tapi ada satu positifnya untuk Amerika adalah mereka akan menurunkan pajak. Ya, kalau menurunkan pajak, jadi earnings laba dari perusahaan-perusahaan itu akan terbantu. Jadi itu yang bisa mungkin bisa mengimbangi dari peningkatan inflasi diimbangi oleh earnings dari perusahaan-perusahaan di sana yang terbantu karena tax cuts itu. Tapi untuk global itu mungkin jadi rancu lagi mengenai inflasi yang akan terjadi ke depan. Jadi sangat-sangat ini sih masih dinamis sekali sebenarnya. Baik, bagaimana kalau Kamala yang terpilih, seperti apa potensinya terhadap persepsi dari investor global? Kalau Kamala sendiri yang akan terpilih lagi kemungkinan ya seperti continuation dari kebijakan Joe Biden sekarang ya. Seperti itu sih yang ada. Baik, dan lalu melihat banyaknya sentimen-sentimen hingga akhir tahun ini dari Amerika Serikat, begitu, lalu bagaimana spillover-nya ke emerging market seperti Indonesia? Apalagi juga Bank Indonesia sempat juga memberikan sinyal bisa melakukan pemangkasan suku bunga, begitu. Tapi seperti apa ketahanan pasar modal kita? Ya, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya yang sangat-sangat ditunggu oleh emerging market adalah penurunan suku bunga The Fed, karena itu akan sangat membantu negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia untuk menurunkan suku bunga juga ya, karena suku bunga kita sekarang tinggi sekali padahal inflasi kita terjaga ya, jadi maksudnya spreadnya tinggi sekali itu. Nah, jadi tapi yang kita mau juga supaya penurunan suku bunga ini itu menjurusnya dari The Fed ya, itu menjurusnya ke soft landing bukan resesi itu. Nah itu kalau misalnya hanya soft landing itu tetap kami kira pasar modal global itu tetap akan terjaga. Tapi kalau sampai terjadi resesi itu yang akan resiko buat semuanya sih. Jadi kita mengharapkan hanya terjadi soft landing bukan resesi.